Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Kak Henry. Bu, selamat siang Bu. Gimana kabarnya nih? Selamat siang Pak. Sebenarnya sehat-sehat aja Pak, cuma karena jam segini masih belum sempat makan, jadinya agak lemes. Semangat terus gitu ya. Ini tumben apa nih yang udah kita bahas atau tujuan itu kesini? Jadi gini nih Pak, ada sedikit yang mau saya konsultasikan yang jadi unek-unek sayang dari kemarin bikin saya kepikiran terus tentang salah satu siswa saya di kelas. Ada namanya si Budi. Gimana ceritakan, ini kayaknya menarik ini. Jadi Budi ini totalnya sudah 7 hari nggak sekolah. Nah, saya sudah tanya ke teman-temannya gitu, teman-temannya bilang nggak tahu kabarnya Bu, tapi kadang-kadang mereka ada lihat si Budinya ini kalau sore-sore bisa jalan gitu di dekat-dekat rumahnya, motoran. Saya sudah coba chat ini ke WA-nya, kan ada nomor WA-nya di grup. Itu nggak direspon, dibaca tapi nggak dibalas. Pas saya sudah mau coba WA lagi, kok diblokir nomor saya, jadi saya sudah nggak bisa WA. Nah, saya coba lagi nih WA nomor ibunya yang ada di data orang tua itu. Nah itu sudah nggak aktif, di telepon juga nggak bisa, nomornya sudah ganti sepertinya. Jadi ya ini Pak yang bikin saya kepikiran nih. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi ini apa nih? Berarti berbagai cara sudah Ibu coba ya? Iya. Ini apa ini rencana atau harapan Ibu untuk di Yudi apa ini Bu? Ya saya tuh pengennya tadi memastikan kondisi dia sebenarnya nih apa sih gitu, kenapa, apa alasannya kok nggak hadir ke sekolah gitu. Makanya saya pengen berkunjung ke rumahnya Pak. Gimana menurut Bapak Pak kalau misalnya saya berkunjung ke rumah? Oh bagus, kalau menurut Ibu itu memang itu jalan utama yang Ibu kehendaki, itu sangat bagus sekali. Terus rencana Ibu lainnya apa? Supaya Yudi ini bisa kembali lagi ke sekolah dengan perasaan gembira, itu dengan kesadaran diri. Itu kira-kira punya rencana apa? Seperti yang saya sebutkan tadi kan Pak, saya sudah coba berbagai cara sesuai prosedur kita kan. Dihubungin, disuratin juga, udah saya titip ke temannya. Yang nerima sih waktu itu keluarganya, karena orang tuanya pas lagi nggak ada di rumah, jadi pamannya gitu yang nerima suratnya, tetap nggak ada respon. Saya pengen berkunjung ke rumahnya. Kemungkinan segera deh, pengennya dalam waktu dekat berkunjung biar tahu pasti si Budi ini kenapa, jangan-jangan sakit gitu kan. Tapi kalau sakit kok temannya ada yang lihat dia bisa jalan-jalan, jadi pengen segera ke sana memastikan. Sekarang ini kan hari Rabu, saya pengennya sih hari Jumat ini bisa segera berkunjung Pak, karena kebetulan di hari Jumat itu saya pagi nggak ada jam ngajar, karena Bapak ya gimana Bu? Teruskan Bu. Karena Bapak kebetulan kan guru BK gitu, jadi saya pengen ya ini sharing ke Bapak, siapa tahu dari Bapak juga ada masukan apa, terus atau mungkin nanti saya pengennya malah Bapak mendampingi saya gitu berkunjung, jadi nggak saya sendirian, saya sebagai wali kelas, terus nanti Bapak sebagai guru BK, kita sama-sama berkunjung ke rumahnya si Budi. Boleh Bu. Tapi sebelumnya itu sudah pernah belum menyelidiki profil dari si Yudi tersebut Bu? Bagaimana kondisi keluarganya dan sebagainya? Itu kan wali kelasnya ya. Yeah. Jadi itu pernah nggak melakukan profiling terhadap si Yudi ini, basicnya, atau sampai gali dari ibunya atau saudaranya mungkin yang kebetulan kira-kira pernah nggak Bu? Ini Pak, dari data awal dulu pada saat dia masuk sekolah kan itu bapak ibunya itu petani gitu. Petani ini biasanya nyadap karet gitu. Nah terus dia tuh anak bungsu, jadi anak keempat dari 4 bersaudara. Kakaknya yang 3 ini ada yang sudah nikah dan sudah bekerja, jadi udah nggak tinggal di rumah itu.
Jadi kalau orang tuanya bekerja, biasanya dia sendiri di rumah. Cuma kalau orang ini yang pekerjaannya nyadap karet kan biasanya nggak sampai sore tuh Pak. Iya, nggak sampai sore. Iya. Jadi Jumat ini nih saya coba dulu nih, coba ke rumahnya, siapapun yang ada di rumahnya gitu kan, saya temui siapa tahu orang tuanya ternyata nggak di rumah, ya nggak apa-apa, coba dulu. Mungkin nanti dilanjutkan lagi, misalnya direncanakan di hari apa lagi. Jadi saya coba kalau misalnya nggak bisa bertemu orang tuanya, paling nggak bertemu keluarganya yang di dekat situ, karena katanya paman sama bibinya rumahnya di sebelahnya. Jadi saya pengen cari informasi juga dari keluarganya. Oh, bagus Bu. Berarti kalau dari pernyataan Ibu tadi, berarti secara detailnya dari awal nih, rencana Ibu apa nih untuk kita sampai ke sana nih, supaya kita nanti bisa bertemu dengan Yudi ya, maaf. Oke, si Budi. Seperti apa rencananya Ibu? Yang pasti yang pertama saya mau ini bawa datanya kan Pak, saya bawa data absennya, ditunjukkan ke orang tuanya. Takutnya ternyata orang tuanya tuh taunya anaknya berangkat sekolah gitu kan, kaget tuh ternyata anaknya nggak sekolah. Jadi saya bawa data absen, kemudian saya bawa juga nanti surat pernyataan kalau memang ternyata dia solusinya sudah nggak bisa terselamatkan lagi, memang benar-benar pengen berhenti sekolah, jadi ada surat pernyataan pengunduran diri, jadi biar jelas tidak menggantung. Terus ya tadi rencana eksekusinya hari Jumat ini, Jumat pagi jam 7, karena rumahnya nggak terlalu jauh juga dari sekolah, mungkin sekitar 10 menitan Pak, jadi 10 menitan Oke. Di desa sebelah kebetulan, jadi 10 menit aja dari sekolah. Kita coba ke sana biar bisa rencana nanti Jumat ini Jumat ini. Dengan ini apa Bu, apa yang kalau kita ke sana itu apa aja yang komponen yang perlu kita bawa? Mungkin nanti kan saya dengan ke sana, selain itu kita membawa apa siapa misalkan untuk meyakinkan bahwa untuk gitu kita identifikasi Yudi ini terbukti bolos kayak gitu, untuk meyakinkan orang tuanya nih, apa tuh kira-kira yang perlu kita bawa? Seperti saya bilang tadi Pak, kita bawa absen, kemudian dia pernah beberapa kali juga sebelum nggak hadir itu terlambat, itu catatannya ada di jurnal piket, nanti kita bawa juga gitu kan, sambil kita tanya nanti kenapa sering terlambat, apa penyebabnya. Kemudian juga mungkin pernyataan dari beberapa guru mapel gitu kan yang sering nggak dimasukin, maksudnya dia sering nggak hadir di jam pelajaran itu. Ternyata ada beberapa, setelah saya ingat-ingat lagi, teman-teman guru mapel itu pernah juga cerita tentang si Budi ini, dia ada sering nggak masuk di satu mapel. Nanti sekalian juga kita menelusuri tentang itu. Jadi biar tuntas yang apa yang pengen kita ketahui tentang Budi, kemudian agar kita bisa menemukan solusinya nih, kira-kira Budi ini mau diapain nanti, bukan dalam hal negatif ya Pak. Iya sih, memang sekarang pasti marah ya Bu ya. Dari itu ya mungkin tugas kita bersama satunya dari itu lagi, kita cukup perhatian dengan ini sampai memperjuangkan sampai di sini ya. Kalau kita nganu lagi Bu, kalau kita flashback kembali ya kan, jadi secara keseluruhan kesimpulan apa yang kita dapat dari kegiatan kita hari ini nih Bu? Iya, tadi kan tujuan awal saya menemui Bapak itu kan saya pengen konsultasi masalah siswa saya tadi yang bernama Budi tadi, karena kehadirannya sudah cukup memprihatinkan kan, karena kesepakatan kita kan kalau lebih dari 3 hari itu akan diproses. Kemudian saya pikir karena saya sudah mencoba beberapa treatment untuk dia tapi nggak ada responnya, saya coba solusi terakhir nih, berkunjung ke rumahnya. Itu saya minta dukungan dari Bapak tadi, Bapak nemenin saya berkunjung gitu kan. Dan rencananya kita mulai di hari Jumat ini, Jumat pagi. Dengan harapan setelah kita berkunjung nanti,
kita jadi tahu nih apa sebenarnya apa yang melatar belakangi si Budi ini nggak hadir. Jadi biar kita nanti bisa mengambil kesimpulan dari masalahnya Budi, terus kita juga bisa memikirkan solusi apa nih yang terbaik buat Budi, karena kita pasti nggak pengen ya Pak kalau ada anak kita itu sampai putus sekolah gitu. Sayang sekali, apalagi sudah di tingkat ini kan, sekolah lanjutan sudah kelas 10 gitu. Sayang sekali kalau misalnya itu dia sampai nggak melanjutkan sekolah. Ya, kita ada penekanan lagi ya Bu. Ini berarti saya tekankan sekali lagi tadi rencana kita hari Jumat. Tadi kan bagian dari planning rencana hari Jumat, tapi itu kita datang bersama dengan membawa bukti dari absensi. Kayak dokumen-dokumen administrasi nanti saya siapkan yang perlu kita bawa. Nah, ini satu lagi nih Bu yang bikin saya nggak ngerti Bu. Oke. Mempersiapkan solusi dulu, misalkan saya sudah nggak ini misalkan seperti itu, misalkan itu nggak teruskan lagi itu karena mungkin ada banyak kemungkinan deh. Terus apa sih yang persiapkan, apa yang perlu ibu persiapkan untuk laki-laki si Yudi ini, kira-kira apa nih Bu? Yang jelas kita harus tadi setelah kita menganalisis masalahnya, kita coba menguatkan semangatnya, menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri Budi gitu kan. Kita tanamkan hal-hal positif supaya dia ada semangat lagi sekolah. Mungkin di rumah dia merasa karena ditinggal orang tuanya bekerja, kurang perhatian segala macem. Nanti kita coba tanya ke siswanya pengennya gimana sih. Itu ya Bu ya. Okay. Bagus banget nih Bu. Berarti dari situ setelah kita tarik kesimpulan, kita kasih solusi, nanti tergantung Yudinya lagi nih Bu. Berarti apa yang harus dia upayakan seperti itu. Tapi Pak Henry hari Jumat ini, saya belum menanya Pak Henry, bertanya sama Pak Henry hari Jumat kira-kira Bapak waktunya cocok nggak untuk hari Jumat pagi ini? Tetap aja karena kebetulan saya masih waktu 3 jamnya untuk mengerjakan konseling ya di kelas-kelas, terus hari Jumat saya kosong, jadi itu cocok banget kita berangkat pagi-pagi aja. Siap Pak. Mungkin di sana kita orang tuanya kalau pagi mungkin kan belum berangkat kerja dan sebagainya gitu, jadi kita upayakan kalau posisi mana itu kita siap belum. Insya Allah siap Pak, untuk semuanya nanti saya siapkan juga apa-apa yang administrasi yang harus kita bawa. Terus saya juga sudah mempersiapkan nanti nih mau gimana menghadapi si Budinya. Terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya. Saya tadi tuh dari kemarin tuh sempat kayak kepikiran gitu dengan si Budi ini, makanya tiba-tiba terbersit aja nih, Pak Henry kan guru BK, kenapa daripada saya simpen sendiri gitu, saya berusaha memikirkan solusi sendiri, kenapa nggak ketemu ini dengan Pak Henry. Nah ternyata setelah saya ketemu Pak Henry jadi muncul deh ide saya, karena saya sudah A, B, C, D, E, kenapa nggak dicoba lagi ada solusi yang F gitu, ternyata bisa muncul solusi yang F-nya. Tapi setelah melakukan ini seperti apa ya? Tapi setelah melakukan kegiatan ini seperti apa perasaan Ibu? Apa masih galau atau masih ganjel gitu? Jujur jadi lega rasanya Pak. Yang asalnya kayak ada beban gitu tuh, ada bola besi rasanya di dada saya ini tiba-tiba kayak wah gitu sudah hilang. Ternyata sebenarnya enggak. Kalau kita sudah menemukan solusi itu sesimpel itu aja ternyata. Tapi karena mungkin pada saat mikirnya sendirian, terus pikiran kita sudah ini duluan kan, penat duluan, jadi nggak terpikir seperti itu. Tapi saat kita sudah berbagi cerita, ngerasanya kayak mengalir sendiri idenya. Pokoknya terima kasih banyak ya Pak ya atas ini kesempatannya meluangkan waktu buat saya, mengganggu aktivitasnya Pak Henry. Oh tidak, ini saya juga senang sekali dan apa ini bisa membantu teman kita kan saling sharing gitu. Dan lagi untuk
evaluasi gitu, kita bertemu 2 bulan setelah kunjungan ya Nggih. mungkin ya, ya kita ya. Nggih. Itu aja nggih Bu, berarti yang Nggih, saya Pak. nggih. Terima kasih Nggih. nggih. Saya yang terima kasih banyak Pak Henry. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Assalamualaikum Pak Henry. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Pagi-pagi kok lemes gitu? Iya nih Bu, aduh saya lagi banyak masalah nih saya. Ngomong-ngomong udah sarapan belum? Udah sarapan belum? Kebetulan saya tak makan juga karena Waduh, bahaya ini. anak-anak sekarang itu Apa ini Pak? Apa nih? Apa yang bikin Pak Henry galau ini? Yang bikin Bapak mau ketemu sama saya ini? Monggo diceritakan. saya ingin bahkan ada teman berbagi berbagi yang ya Oke. kemarin teman-teman juga ada kebetulan dengan kepala sekolah Oke. lagi ada waktu luang saya ingin anak-anak ini kadang-kadang juga ada Gitu. Oke. Oke. Jadi ini Bu, setiap kali mereka meminjam alat-alat olahraga yang ada di lemari saya nih Bu, pada saat kita untuk kelas bilangnya itu ya Pak saya kembalikan kalinya Ternyata jadi prakteknya itu nggak ada yang jadi banyak bahan-bahan atau alat-alat olahraga saya hilang. oh pantes. Makanya Pak Henry saya lihat sering banget nggak ngajukan untuk ini alat olahraga. Saya kira anak-anak kok cepet sekali ini boros sekali makanya cepet sekali rusaknya ternyata hilang. Ya itu yang kita nanti dikira kan saya bawa pulang ya. Boros sekali jadinya alat olahraganya. Saya kira bawa pulang padahal tidak itu. Nah, menurut Pak Henry, kira-kira kenapa anak-anak kok kayak gitu, Pak? Mereka pada nggak bertanggung jawab gini? Nah, ini menurut saya itu salah satu yang tadi ya yang tidak bertanggung jawab. Mereka tuh kayak juga ada sendiri itu dalam diri mereka. Padahal menurut saya kesadaran diri itu penting kan ya. Iya betul Pak. Jadi kesadaran diri dulu. Pada saat mereka mendiam kembalikan lagi kan itu nanti olahraga ini kan berjangka panjang. Betul. Dan akan datang. Nah kalau bilang kayak gitu akhirnya nggak ada ya. Iya. Jadi kita berulang-ulang menyediakan alat yang sama. Alat kita nggak berkembang jadinya. Ya benar. Jadi misalkan dana yang seharusnya untuk membiayai alat olahraga yang lain Iya, alat olahraga yang lain. cuma itu aja Bu, gimana sih kayak gitu. Saya juga harus pikir nih. Sabar ya Pak Henry, harus sabar menghadapi anak-anak. Nah, kira-kira Pak Henry ada nggak nih pemikiran biar anak-anak kita tuh nggak seperti gitu lagi? Kira-kira gimana? Biar lebih tertib nih dalam minjem alat olahraga. Kalau saya sih ya apa ya Ge, sempat pikiran mana kalau kita itu bikin list gitu ya Bu, pinjaman Oke. alat. Gimana bentuknya? Yang gimana bentuknya kira-kira? Nah, tentunya itu gini, ada nomor, habis itu nanti ada nama yang meminjam, itu ada tanggal meminjam dan tanggal mengembalikan berikut waktunya. Oh, bagus itu Pak. Saya setuju. Jadi biar kita tahu nih siapa yang minjam alat A, siapa minjam alat B gitu, Ge.
Nggih. Jadi itu mereka supaya ini tahu misalkan nanti ada anak yang meminjam, jadi Mhm. teman waktunya, itu nggak kembalikan kan kita tahu siapa yang Iya, meminjam tadi betul, dari betul. awal. Mhm. Mhm. Ya, Mhm. Saya setuju sekali, Pak. Jadi biar anak-anak lebih tertib dan ini belajar bertanggung jawab. Nah, kira-kira apa ini langkah-langkah yang mau Bapak ini lakukan untuk merealisasikan hal ini? langkah-langkah yang pertama nih, saya diskusi dengan ibu nih tentunya kalau memang Oke. duit ya akan langsung lanjut ke planning berikutnya yaitu Selama itu memikirkan. positif, saya akan setuju. Terima kasih Bu. Jadi yang kedua, yang pertama tadi ide, terus habis itu yang kedua nanti saya akan bikin inventarisasi barang kita. Berapa banyak yang masih tersisa itu. Terus yang ketiga mungkin nanti sosialisasi ke kelas-kelas nih Bu. Dan yang keempat mungkin ya diskusi nanti, diskusi menempel list pada lemari saya, lemari seperti itu kurang lebihnya Bu. Iya, bagus sekali ya Pak, karena selama ini kayaknya kita belum melakukan inventarisasi untuk alat olahraga ya. Oke, jadi Salah satu ide pengalaman Pak Henry ini bagus sekali. Mari nanti sama-sama kita ini ya, programnya kita jalankan. kan kebetulan saya juga baru nih Bu di sini, jadi Oke. saya juga belum paham dari awal juga saya kelalaian saya, jadi saya akan saya kalau nggak ngobrol dengan ibu ini tadi seperti ini Bu. Tapi Pak Henry-nya juga idenya sudah ini kok, brilian banget. Nah nanti kira-kira kalau Pak Henry bergerak sendiri itu kan akan sulit Pak. Ini siapa-siapa yang mau dilibatkan? Mungkin bagian kalau menurut ide saya gitu mungkin Oke. nanti sarpras, mungkin bagian sarpras ya sarana ya teman-teman yang lain Betul, belum betul. mengerti ya kalau ibu pastinya kan kalau ibu kan stakeholder di Iya. anak-anak ini ya Nah iya, PR terberat kita adalah anak-anak karena mereka kan sudah terbiasa seperti itu. Pasti sulit sekali nih. Ini gimana kira-kira pemikiran Pak Henry? ya Cara kalau kita anak-anak ini saya akan ini gencar ibu kayaknya untuk sosialisasi pembiasaan ibu oke. kebiasaan dengan tadi dengan cara bikin list itu tadi Bu. Dan itu pun nanti ya mungkin mereka akan saya masukkan ke kelas dengan keyakinan kelas salah satunya itu. Nah, betul sekali Pak. Jadi kita masukkan salah satunya itu sebagai item di keyakinan kelas. Oke. Jadi kan kita sekarang nggak bisa kayak dulu lagi nggak Bu, kayak dulu lagi dalam artian kita menghukum dengan fisik. Nah, betul sekali. Karena tidak sesuai dengan prinsipnya ini kan Ki Hajar Dewantara Merdeka Belajar. Dan Jadi kontrol. sebagai guru kita harus memikirkan nih solusi gimana supaya anak-anak kita tuh bisa punya motivasi intrinsik untuk menerapkan tadi budaya positif tadi. Budaya positif dan kesadaran diri. Seperti itu. Bayangan Pak Henry ini gimana kira-kira saat program kita ini dijalankan ada nggak kendala yang muncul nanti? Di awal-awal mungkin ada ya Bu, makanya saya kalau bisa bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain dengan cara kolaborasi Harus juga oke. Betul. Jadi rekan-rekan yang lain harus diajak untuk berkolaborasi. dengan wali kelas, habis itu berkolaborasi dengan sarkas, kolaborasi yang terutama dengan anak-anak. Kita fokus atau kita tekan di situ supaya program ini berjalan seperti itu. Oke, saya sebagai pimpinan sangat setuju sekali dengan pemikiran Pak Henry. Ya, idenya luar biasa. Dan nanti akan kita coba sama-sama jalankan ya Pak. Terima kasih. Kira-kira kapan ini mau mulainya? Nah, karena saya ini masih
Ya, sebenarnya saya pengennya cepet. Iya, segera ya. Ini karena ada program guru penggerak itu Oh, ya. jadwal off-nya itu mungkin pagi Bu. Dimana kalau Senin depan saya uangkan pemikiran saya tersebut dan hari ini seperti yang dan anak-anak. Hari Senin nih, Bapak mulai dari yang mana? Kalau yang langkah pertama yang izin dengan atasan tadi kan saya oke, jadi bisa kita angkat hari ini. Jadi Nah, hari Senin, hari Senin ini saya mulai inventarisasi. Mulai inventarisasi. Mungkin hari Selasa saya baru saja pertama ke siswa gitu, teman-teman dulu. menurut Ibu, iya sih. Menurut saya yang bagusnya ketemu teman dulu deh ya. Dulu habis itu baru jadi kita semangat. Ini untuk yang apa bersama rekan sejawatnya, Pak Henry mau prosedurnya yang gimana? Menurut Pak Henry. Iya. Dan rekan sejawat saya akan bikin di kantor Bu. Oh, di kantor aja. Di kantor aja kalau dengan sama guru kita sambil ngobrol santai kan Bu. Betul, betul. Biar suasananya lebih akrab, nggak terlalu formal. Iya. Yang seperti itu prosesnya. Nanti kita lanjut dan itu mungkin istirahat kan. Kita ada waktu di kantor. Selanjutnya mungkin saya akan lepas istirahat saya akan sholat dibantu sama OSIS sih. Boleh melibatkan OSIS. Dan kita sudah ngobrol panjang lebar dari awal tadi nih Pak ya. Hampir lebih dari 10 menit sepertinya. Apa nih menurut Pak Henry yang bisa Bapak simpulkan dari obrolan kita? Ini yang bisa dapat saya simpulkan dari obrolan kita adalah ini, saya akan menumbuhkan kesadaran anak-anak dari segi atau instruksi dalam mengembalikan alat-alat olahraga ke tempatnya. Salah satunya dengan cara adalah mendikis dengan cara mendikis peminjaman dan link pengembalian. Nah, nanti saya akan tahu program ini kalau berjalan, sambil kita evaluasi, saya akan Betul, tahu betul. program berjalan apa enggak. Dan untuk menjalankan program tersebut, saya juga sudah punya rencana untuk sosialisasi. Dan sosialisasinya tersebut antara lain dengan sama guru, Iya. kelas, Baru dan kemudian anak-anak. saya sangat setuju sekali. Jadi supaya kesadaran siswa tumbuh dengan sendirinya tanpa unsur paksaan, tanpa ada kekerasan verbal ataupun mental ya, maksudnya dalam dalam verbal ataupun fisik. Tanpa dipaksa gitu Pak, secara fisik maupun psikis. Iya benar-benar. Secara psikis. Sehingga siswa-siswi itu dengan sadar diri bisa mengembalikan orang-orang seperti itu. Jadi harapan besar Bapak adalah siswa kita ini bisa punya kesadaran diri dan bertanggung jawab dari hal yang kecil tadi, nggih. Mengembalikan alat olahraga. Jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil. Saya pokoknya sangat setuju sekali dengan langkah-langkah yang mau Pak Henry ambil. Sudah sangat luar biasa. Bangga sekali saya sebagai atasan punya rekan kerja seperti Pak Henry. Terima kasih banyak Bu. Ini tadi kalau saya tidak ngobrol dengan Ibu, mungkin pemikiran ini nggak bisa keluar loh. Terus terang aja saya, karena saya nggak ada ini istilahnya karena rekan-rekan semua ya, mungkin saya banyak masing-masing. Jadi saya juga nggak enak mengganggu. Saya lihat kok Ibu ada kayaknya ada waktu luang, saya makanya menyempatkan. Jadi jangan sungkan nggih Pak, walaupun saya atasan Bapak, kita ini setara aja sebenarnya, sama-sama gitu. Cuma bedanya Bapak mungkin bertemu siswa di kelas gitu kan, kalau saya enggak, tapi kita itu sama, setara semuanya. Kalau memang pengen ada hal-hal yang dikonsultasikan, disampaikan, monggo. Pintu ruangan saya selalu terbuka. Terima kasih banyak Bu dari kegiatan ini tadi.
Nah itu terasa ngobrol aja Bu tadi Bu, nggak terasa seperti ya maksudnya kita kayak akan biasa maaf loh ya Bu ya, tapi Nggak memang apa-apa. nyata sih, memang nyata dan itu memang kurang asik gitu. Tapi terima kasih banyak loh Bu Anda sudah meluangkan waktunya gitu ya. Oke. Oke, terima kasih juga Pak Henry sudah mau berkunjung ke ruangan saya. Saya nggak sabar nih nunggu kita ketemu lagi ya, 2 minggu lagi untuk evaluasi. Kita Siap. juga nggak sabar sekarang mengeksekusi rencana kita ya. Oke. Terima kasih banyak Bu ya. Oke, kita tutup dulu ya. Iya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Henry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Setelah ini semangat ya. Terima kasih Bu, saya akan semangat nih.